supaya tetap tetap bisa bermusik bareng-bareng. Kita bikin Instajam tuh. Jadi Oh, oke. bikin apa? Kayak jamming gitu, seolah-olah kayak perform kali ya. Di rumah masing-masing dikumpulin jadi satu, terus dirilis di Instagram sementara gitu. Sama di YouTube ada beberapa sih yang udah dirilis. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas musisi di era new normal. Nah, tentunya pandemi virus corona ini telah merambah ke berbagai sektor, tak terkecuali industri musik. Tapi para musisi ini terus melakukan kreativitas walaupun di tengah pandemi. Langsung aja gue akan menyapa salah satu musisi senior, Sigit Bestjem. Halo bro. Halo, apa kabar kakak? Sehat, Mas Bro. Iya, alhamdulillah. Musisi senior ya. Musisi Ini senior lah, kalau iyalah. dengar Lu kan, kata-kata musisi senior tuh gue berasa kayak God bless gitu, kayak iya, iya, udah lu lah kan belum senior lah. sebelum kita bahas new normal, Ya, apa yang lu rasain bener-bener nih sebagai musisi ketika COVID menghantam? Karena kan otomatis, apalagi namanya musisi itu kan harus manggung, mengumpulkan orang banyak. Dan itu langsung ya. di stop semua sama pemerintah. Yang lu rasain apa Ya. gitu? Yang dirasain banyak banget tuh ya. Dari yang pertama awalnya nggak percaya ya, maksudnya Nah, waktu masuk Maret nih, waktu awal-awal Maret baru dengar-dengar di berita gitu, baca-baca berita kalau COVID-19 ini udah masuk Indonesia, terus kita masih ngarep, wah nggak deh, jangan sampai beneran nih, jangan sampai bener-bener meluas kemana-mana. Terus perform apa jadwal-jadwal event juga kita masih ngarep nggak dibatalin kok, mudah-mudahan nggak dibatalin. Karena di akhir Maret itu biasanya masih ada jadwal perform di Jakarta yang emang akhirnya ternyata di pending sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Nah, terus oke. jadi pertama itu awalnya merasa kayak nggak mau apa ya, nggak mau menghadapi kenyataan gitu. Tapi kan ternyata benar-benar ada kan, benar-benar Iya. kita lihat beritanya segala macam sampai akhirnya PSBB lah, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi banyak plan yang harusnya kita jalani di 2020 ini Hmm. ada yang dipending, ada yang benar-benar kita belum tahu kapan harus melakukan itu, sama kita harus beradaptasi gitu. Maksudnya yang tadinya harusnya dirilis, misalkan nih contohnya Hmm. singlenya BSM yang kemarin itu yang harusnya yang dirilis bulan Mei 2020 kemarin, harusnya itu lagu dirilis, rencana kita adalah di akhir tahun 2020. Tapi karena Hmm. kondisi ini ya udah harus dimajuin, pokoknya semuanya harus diadaptasi lah akhirnya. Nah, ngomong-ngomong adaptasi, berarti untuk, kan lu udah ada label pasti kan? Maksud gue, dengan Ya. adanya COVID ini, Hmm. lu dengan label itu seperti apa mensiasatinya? Labelnya Bezium ya maksudnya ya? Ya, labelnya Best Jam. Ya sebenarnya sih kalau terus terang Bezium sekarang mulai 2019 ini kita lebih banyak jalan sendiri sih. Produksi Hmm. sendiri, rilis juga paling kita kayak titip di label, cuma titip distribusinya aja di label. Yang paling berasa itu sebenarnya di promosinya sih. Kita Hmm. nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kan Hmm. nggak bisa keluar rumah. Sedangkan promosi itu kan kita harus ketemu orang banyak untuk ngasih tahu kalau, gue udah ada single baru nih. Gitu Ya, kan. ya. Ke media-media lah, ke radio, ke TV, segala macam. Nah itu yang susah sih. Nah, selama COVID Gitu. kemarin itu, Hmm. hal apa yang lo lakukan? Hmm. Apakah lo berkolaborasi dengan teman-teman, Hmm. sesama Best Jam? Ya itu menyiasatinya ada beberapa sih. Yang penting kita ngerasa, jadi ya di sebulan pertama kan benar-benar nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain nih gitu. Iya, betul, betul. Mau semua yang kita udah plan berantakan semua. Di bulan kedua kita mulai mikir, yuk bikin sesuatu yuk. Salah satunya supaya tetap tetap bisa bermusik bareng-bareng, kita bikin Instajam tuh. Jadi Oh, oke. bikin apa? Kayak jamming gitu, seolah-olah kayak perform kali ya. Di rumah masing-masing dikumpulin jadi satu, terus dirilis di Instagram sementara gitu. Sama di YouTube ada beberapa sih yang udah dirilis. Ya itu sebagai ini aja sih, kayak menyalurkan hasrat untuk bermusik gitu yang udah lama kayaknya. Biasanya setiap weekend naik panggung gitu Iya, kan, iya, iya. ada di backstage, ini
Udah 4 kali weekend nggak ketemu backstage, nggak ketemu panggung gitu, kangen juga, kangen banget. Salah Tapi, satunya kayak gitu sih. iya sih. Tapi Git, jujur, kalau Hmm. secara penghasilan pasti lu sangat berasa ya dengan ada COVID ini ya. Ya benar, Sangat sangat berasa. berasa banget. Tapi Ya. kan lu juga tentunya berpikir keras kan, teman-teman gue lihat Hmm. juga ada beberapa yang bikin kayak konser live tapi dia pakai QR code gitu gitu. Iya benar. Iya iya itu Uh, lo menurut lo gimana tuh kalau dengan apa kreativitas yang seperti itu dari teman-teman musisi? Iya, itu sebenarnya ada. Ya, gue juga lihat sih beberapa temen yang memposting kontennya gitu ya, dia Hmm. bermain musik atau ngapain lah gitu, terus dikasih QR code gitu, transfer atau ke apa virtual virtual bank gitu ya. Iya iya. Nggak apa-apa sih kalau gue bilang itu salah satu bentuk kreativitas. Artinya ya tadi itu kan musisi kita kan cari makan dari bermusik ya, dari panggung ke panggung. Ya mungkin kalau yang memang kalau yang memang benar-benar butuh banget, artinya memang penghasilan dapat dari situ aja, ya sah-sah aja sih menurut gue sih. Yang penting sekarang tinggal orang-orang yang nonton gitu ya, netizen atau siapapun itu yang nonton, ya mereka mau nggak untuk uh, membantu si musisi yang mereka idolakan itu. Nah, terus Git, sekarang kan kita sudah masuk era new normal nih, ya kan? Mm-mm. Nah, menurut lu sendiri nih, era new normal akan sama nggak dengan sebelum-sebelumnya bagi para musisi menurut lo? New normal ya. Gue sebenarnya masih agak bingung sih apa namanya definisi new normal tuh mau ke kayak gimana sih? Iya, iya. uh, Gue rasa belum sih, maksudnya dalam 1 bulan 2 bulan pertama new normal ini kayaknya masih agak susah sih untuk balik lagi ke normal seperti sebelum PSBB kemarin gitu. Banyak yang harus dikerjakan, maksudnya nggak cuma si musisinya aja kan. Kalau misalkan musisi kita butuh event, butuh off air, tapi kan di off air itu, di event itu kan nggak cuma si musisi aja gitu, Iya, ada betul. IO juga, ada sponsor juga, ada teman-teman dari apa rigging, lighting, panggung segala Iya, macam gitu. semuanya pada kena Nah, dampak itu semua tuh ya. pasti semua kena dampak. Belum lagi protokol kesehatan yang pasti jadi syarat, pasti banyak banget yang harus dipenuhin gitu. Nah, itu harus harus ini banget sih, harus ya sekali lagi harus beradaptasi dengan yang kayak gitu-gitu sih. Iya, iya. Git, ada dari gua Nah, baca beberapa di media online, ini ada ide untuk musisi di new normal ini, hmm, sistemnya apa? Drive-in gitu. Itu ya menurut ya lo ya. gimana? Ide yang menarik nggak tuh? Menarik sih, gue sempat lihat juga kalau nggak salah ada promo juga di luar negeri, di Amerika apa di mana gitu, udah mulai ada tuh konser drive-in gitu. Ya bisa jadi salah satu solusi sih, karena kan secara physical distancing-nya, social distancing-nya dapat tuh di mobil masing-masing gitu. Iya. Terus hiburan juga, orang-orang bisa tetap dapat hiburannya, dan si performernya, musisinya dan semuanya, MC atau penyanyi semua bisa tetap tampil gitu, bisa 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 menghibur. Ya patut dicoba sih gue bilang. Yang Betul penting dicoba sekarang ya. ya itu tadi, beradaptasi dengan kondisi itu gimana. Pasti kan banyak yang harus disiapin. Misalnya kayak gue sih yang paling Iya. kebayang sebenarnya adalah di sound systemnya gimana gitu. Karena kalau kita yang nonton di dalam mobil gitu kan, Iya, kaca iya. ditutup gitu ya, harusnya kaca ditutup dong karena physical distancing kan, supaya nggak kena ke mobil sebelahnya gitu misalkan Iya. ya. Nah, mereka bisa dengerin lagu, suara soundnya yang bagus gimana caranya gitu. Iya. Itu juga harus dibikin teknisnya kayak gitu sih. Iya, betul juga. Atau mungkin manggungnya pakai face shield. Gitu. Bisa juga. Bisa Cuma juga kalau kan? vokalis bingung juga, Rick. Nah, itu makanya nyanyinya gimana pakai face shield? Berarti harus bikin tuh face shield yang tengahnya agak. Seru tuh Git, seru tuh Git. Tapi Git, untuk bisnis di hmm, musik sendiri menurut lo hmm, di era COVID hmm. ini kan digital sekarang bener-bener booming nih Git. Yang sekarang lagi kita lakuin, gue pribadi lakuin dan teman-teman di BSM lakuin adalah ya kita belajar lagi soal itu sih, belajar soal digital yang terus terang kemarin-kemarin nggak sempat atau males gitu ya, belajar soal gimana sih mengeksplor misalkan cara berinstagram dengan baik, bersosial media dengan baik gitu. Nah, akhirnya
jadi ini waktu buat kita belajar kayak gitu-gitu gimana caranya, terus kayak apa namanya memaksimalkan orang Digital kayak lah ya. kadang-kadang pengen iya digital pengen dengerin lagunya Bass Jam gimana karena lu nggak bisa nonton ke nonton Bass Jam manggung jadi ya terpaksa harus lihat di digital di digital platform di YouTube dan lain-lain. Oke, Jadi jadi buat Base buat Jam, buat bandnya buat hmm, kitanya buat gua dan teman-teman sih jadi kayak waktunya untuk belajar lagi sih. sekali lagi Git, new normal yang menurut lo ini untuk bagi musisi, gambaran lo tadi selain apa physical distancing atau apa Hmm, selain itu apa hmm, lagi? hmm. Ya pasti sih pengennya harapannya supaya bisa bisa tetap bisa kembali menghibur teman-teman ya, teman-teman Seperti biasanya ya. pencinta musik Indonesia dengan seperti biasanya sih. Tapi Cuma ya kalau memang nggak mungkin ya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang atau emang mungkin kayak ini Git, kayak ah, sepak sepak bola di luar negeri kan sepak bola hmm, tetap tuh bertanding nggak ada tapi nggak ada penonton, penonton tapi nih. nggak ada penonton. Nah itu gimana Git? Kalau kayak gitu gimana tuh Git? Lo manggung tapi nggak ada penonton, tapi ada Hmm. suara riuh penonton Git. Mungkin pakai sound system apa? Weh, gimana tuh Git? buat Kalau kayak gitu Git? nyenengin diri Nyenengin, sendiri iya. ya. Iya, bisa juga sih sebenarnya. Jadi penontonnya tetap di rumah masing-masing gitu kan. Mereka nontonnya di lewat sosial media, lewat digital Iya. platform kan. Nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja kayak gitu. Cuma mungkin kalau buat buat salah satu yang dikangenin sama sama musisi itu biasanya tampil di panggung bukan cuma penghasilannya aja tapi interaksi sama sama Iya. penonton gitu kan, Iya, interaksi sama iya. penonton, bisa menghibur orang-orang, itu juga sih yang dikangenin. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang Git, gue mau nanya nih Git, kita di luar new normal ini, Jalan. apa yang lo rasain kan lo bilang sekarang Hmm, Base Jam jalan sendiri. Ini bisa hmm. dibilang indie label nggak? Iya, bisa dibilang di label. Bisa bilang. Nah, Hmm, perbedaan besar apa yang lo rasain? Kan lo dulu ngerasain udah pernah dikontrak label besar nih, label besar. ya Hmm, kan? Dari awal-awal tour langsung hmm. kemana-mana. Ketika lo Ya, harus bergerak sendiri, apa yang dirasakan teman-teman Base Jam? Perbedaannya? kaget sih, kaget. Oh gitu. Artinya dalam hal kreativitas kita nggak ada yang intervensi ya. Hmm. Karena misalnya kita produce sendiri, kita jadi eksekutif produser sendiri, kita jadi produser musik sendiri gitu. Kita nentuin studio mana, kita mau nentuin aransemen kayak gimana, nggak ada yang larang, nggak ada yang intervensi. Tapi ya ternyata di luar itu kan setelah lagunya jadi, setelah jadi master, mau dilempar gitu, mau dirilis, terus harus ada Distribusinya. promosinya, Iya. distribusinya segala macam. Nah itu yang bikin kaget gitu. Ternyata nggak segampang itu. Langkah ke depan Base Jam nih di Hmm. 2020 ini nih. Hmm. Apa yang udah direncanain oleh teman-teman Base Jam nih gitu? Rencana sebenarnya banyak karena di tahun 2019 kemarin kan BSM itu 25 tahun ya. Mm-mm. Jadi di tahun ini berarti 2020 ini 26 tahun. Kita awalnya udah untuk merayakan 25 tahun BSM itu udah sempat bikin kayak apa ya memorabilia gitu kayak bentuknya poster lipat kayak Iya, buku iya, gitu gue ya sempat lihat perjalanan tuh, sempat BSM. lihat. Gede tuh, gede posternya. Tuh. Nah sebenarnya setelah itu ada lagi tuh ada apalagi sampai Oh, endingnya nanti adalah kayak intimate konser gitu di tahun oh. 2020 ini. Tapi itu belum. Intimate Tapi belum konser itu karena belum kan? Ya karena belum COVID. karena ya karena COVID tiba-tiba jebret begini, ya udah banyak banget yang dipending akhirnya. Tapi rencana itu masih tetap akan dilanjutkan kan? Pengennya sih iya. Karena kita udah siap beberapa single gitu ya yang siap tinggal dirilis sebenarnya di tahun 2020. Eh, ya itu juga udah ditentuin misalnya bulan ini mau rilis single A, berapa bulan kemudian single B, beberapa bulan kemudian single C gitu. Tapi ya karena kondisi ini jadi, wah semuanya jadi, wah ini kayaknya mending duluan yang ini deh, yang ini ntar dulu gitu. Tapi bukannya era digital ini lebih gampang gitu? Kan lu Hmm. tinggal masukin ke platform platform kayak Spotify, Deezer Ya, dan lainnya gitu. hmm. Menurut lu gimana gitu? Saking banyaknya lagu di digital platform kan orang biasanya jadi nyari kan, misalkan lu mau dengerin, Iya, rock. lu jarang banget, rock gitu Hmm. atau indie gitu apa, lu Hmm. klik, nah dari sekian juta lagu itu yang harus terus kita muncul satu, nah itu kan harus 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 persaingannya harus benar-benar kita harus benar-benar bisa bikin orang supaya mau dengerin lagu yang
dirilis, yang Iya. kita rilis gitu. Nah, itu sih yang agak susah sih gitu. Kalau gue Pendengaran sekarang lebih gitu. Jadi kalau dulu lu misalkan tinggal eh, tinggal ke radio apa aja namanya? udah Radio gitu ya. cepet gitu ya kan, orang Ibaratnya udah, gitu, oh udah cepet cepet udah ada sukanya. gitu. Kalau sekarang banyak banget yang rilis kan. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya tantangannya lebih lebih ini digital ya dibanding zaman dulu gitu menurut lo ya? Secara kreativitas iya. Karena kalau digital itu gue gimana caranya? Jadi gini, kalau gue mengibaratkannya, kalau dulu itu kuat-kuatan duit buat Oh gitu? promo, Ah, kuat-kuatan modal untuk berpromo, karena mm-mm, harga berpromo itu mahal di media-media konvensional gitu ya, di mm-mm. media, di TV, di Radio, radio, bikin di video cetak klip, misalkan ya gitu, kan? bikin video klip gitu. Kalau sekarang mungkin secara biaya bisa lebih murah gitu. Asal Cuman kita bisa bikin konten yang menarik, kita bisa bikin promo yang menarik, gimmick-gimmick kali ya, mesti banyak gimmick gimmick gitu. juga ya. Ya, jadi lebih murah. Jadi sebenarnya lebih murah, lebih gampang. Cuma itu kreatifnya gitu, bikinnya, idenya itu gimana, itu yang susah. Iya, 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 iya. Bahkan dulu kalau nggak salah, lu bikin kaset aja itu harus beli pitanya yang gede itu ya gitu ya? Iya, Iya itu kan? satu pita itu kalau nggak salah berapa juta gitu ya. Biasanya kan beli beli pita terus bisa dipakai berulang-ulang kan. Mm-mm. Bisa dipakai yang second gitu, biasanya lebih murah harganya. Wah, ada yang Cuma satu second dulu. pita, ya ada emang. Satu pita itu cuma 3 lagu Wow, bisanya. satu roll ya hitungannya ya. Satu roll. Jadi kalau lu bikin album 10 lagu, berarti perlu sekitar 3 sampai 4 pita lah. Terus, Git, Hmm. harapan lo buat musisi Hmm. di era new normal ini seperti apa, Git? Uh, gua rasa sih musisi itu adalah salah satu profesi yang dari dulu banget gitu udah terbukti bahwa musisi itu adalah profesi yang cepat beradaptasi menurut gua gitu. Hmm. Dengan kondisi, dengan apa, misalkan bentuk format musik aja, format fisik, misalkan dari yang tadinya ada piringan hitam ke kaset, ke CD, ke digital gitu ya, semua diikutin sama musisi gitu. Terus dulu orang-orang harus rekaman di studio besar, sekarang orang-orang bisa Di rumah. di rumah. Ya. Jadi yang dibilang work from home itu musisi udah dari zaman dulu juga work from home gitu. Ya. Nah, harapannya sih sebenarnya tetap beradaptasi aja, tetap beradaptasi dengan teknologi, dengan kondisi yang ada, terus tetap bisa berkarya dengan jujur, bikin karya yang punya pesan yang bisa pesan positif yang bisa dinikmati sama pendengar sih. Oke. Jadi jangan mudah putus asa gitu. Dan tetap kreatif tentunya ya kan? Tetap Jangan pasti lupa. ya. Sigit Wardana, thank you banget atas Thank waktunya you. udah Erik mau Gumaryadi. isi konten di YouTube channel Erik Gumaryadi. Baik teman-teman, demikian ngobrol bareng Sigit Wardana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erik Gumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.